amin ya rabbal alamin. Terus ini. Namun sebelumnya kita baca Al-Fatihah untuk orang tua kita, ya, juga guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada mereka, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, berikan kekuatan tetap istiqomah dalam ibadah. Yang telah wafat mendahulu kita, mudah-mudahan mereka mendapatkan kenikmatan alam barzah, ya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan dan kebaikannya dilipat gandakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah berikutnya untuk anak-anak kita, keturunan kita yang sedang menuntut ilmu di SD, SMP, SMA, atau di perguruan tinggi, atau baru lulus ingin mendapatkan pekerjaan, baik yang sedang belajar agama atau ilmu umum, yang sedang belajar Al-Quran, fikih, atau hadis, mudah-mudahan mereka semua diberikan kemudahan di dalam mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah untuk dirinya, keluarganya, dan untuk bangsanya, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang belajar dimanapun berada, di lingkungan kampus atau di lingkungan manapun, Allah menjaganya dari berbagai mara bahaya, dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari perzinaan, dijauhkan dari perjudian, dijauhkan dari pergaulan bebas, dijauhkan dari narkotika. Naudzubillah subhanallah. Ala hadiniyah biniyatun shalihah wa ila khatir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian untuk kita yang hadir, mudah-mudahan diberikan kemudahan atas berbagai kesulitan yang kita hadapi, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan rezeki kita berkah, anak-anak kita juga anak soleh dan solehah. Jika rezekinya jauh, Allah dekatkan. Jika jauh didekatkan rezeki, jika di atas Allah turunkan, jika di bawah Allah naikkan, dan jika ada kotoran Allah bersihkan harta kita. Dan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, kemudian yang menghadapi kesulitan ekonomi Allah berikan jalan keluar, Allah berikan berkah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan turunan yang punya anak, anaknya soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membaca doa iftitah. Pilihannya banyak. Ada yang milih inni wajjahtu, ada yang milih Allahumma ba'id, ya. Itu semua pilihan, ada 5 atau 6 pilihan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Setelah selesai membaca doa iftitah, kita lanjutkan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Summa yaqulu, wah ini kok kurang qafnya ini. Summa yaqulu subhanakallahumma bihamdika wa tabarakas
sebentar. Di sini wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini setelah kita membaca doa iftitah selesai, ya, terakhir kan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian baca subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini tulisannya kurang qaf, Mas. Kurang qaf sama Allahumma setelah Allahumma ada wawunya wa bihamdika nanti ditambahin nanti jangan di-share. Ini ya, tapi sifatnya ini sunnah ya. Sifatnya sunnah. Artinya apa? Membaca dapat pahala, tidak baca juga tidak apa-apa. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Cara bacanya gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu setelah iftitah ya. Tapi statusnya adalah sunnah, jika dibaca mendapatkan pahala, jika tidak hafal dan tidak baca nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Ya, artinya maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, maha suci nama-namamu dan maha tinggi kuasamu dan tiada Tuhan selain engkau. Oke, lanjut. Nah, ini yang apa namanya penting ya. Setelah itu apa yang dibaca? Ta'awud ya. Nah, kemudian dilanjutkan apa? Ta'awud ya. Kemudian summa yaqulu ya, summa yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat setelah baca surat setelah membaca doa iftitah kemudian ditambah doa yang tadi yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ghairuk, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Tapi ini juga sunnah ya. Sunnah artinya jika dibaca mendapatkan pahala, jika tidak dibaca tidak apa-apa. Ya, itu artinya sunnah ulama fikih itu demikian. Kemudian bagaimana cara membacanya? Para ulama sepakat membacanya itu dengan sirron. Sirron itu tidak keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, gitu. Makanya kita nggak pernah mendengar kan membaca ta'awudz tapi keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak pernah dengar. Karena sifatnya adalah sunnah. Ya, sifatnya itu sunnah, membacanya itu sirron. Sirron itu tidak dikeraskan. Artinya a'udzu, aku memohon perlindungan billahi kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang buruk. Ya, ini ta'awud ya. Nanti ada lafaz-lafaz lagi a'udzu billahi samiil alim. Ada macam-macamnya itu banyak ya. Jadi nanti kalau ada orang baca ta'awud billahi samiil alim, loh ini kok beda? Ya berarti kita kurang baca. Ya, kita kurang baca. Kalau orang yang sudah seperti itu berarti mereka tahu oh ternyata ada beberapa bacaan yang berbeda. Terus kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah. Ini penting ya, ini Bapak Ibu nanti memperhatikan agar supaya sholat kita itu betul-betul apa namanya, kalau bahasa anak sekarang berkelas. Dari sini ya, saya ibaratkan surat Al-Fatihah dalam haji itu wukuf. Karena Rasulullah SAW mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab.
La sholata tidak dikatakan sholat alias tidak sah orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Pertanyaannya begini, surat Al-Fatihah itu berapa ayat? Terus bagaimana cara bacanya? Nah, ini saya rangkum dari kitab-kitab fikih. Pertama yaitu kalau kita membaca surat Al-Fatihah membaca ta'awud dulu. Nah, semua sepakat baca ta'awud itu sirron, tidak keras ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dilanjutkan dengan baca basmalah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung basmalah sebagai ayat dari Al-Fatihah. Ini dari riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, jika kalian baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, faqra'u maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itu adalah Ummul Quran. Sesungguhnya Bismillah itu adalah Ummul Quran. Ya, sesungguhnya Bismillah itu adalah surat Al-Fatihah. Tuh. Jadi kalau kita membaca Bismillah itu berarti membaca surat Al-Fatihah harus lengkap. Ini alasannya kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu jumlahnya berapa? Berapa Mas Wadud surat Al-Fatihah jumlahnya? Surat Al-Fatihah itu jumlahnya 7. Jadi langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin berarti tidak dibaca Bismillahnya berarti hanya 6. Nah, itu logika yang dibangun oleh madhab Imam Asy-Syafi'i ya. Sehingga mau tidak mau Al-Fatihah itu harus lengkap yaitu 7. Cuma nanti cara membacanya itu yang berbeda. Ada yang keras, ada yang apa namanya dengan pelan ya. Itu caranya. Kemudian ada beberapa hadis yang lain lagi. Hadis yang lain tentang surat Al-Fatihah biar lengkap ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begini, man sholla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Quran faya khida'un. Barang siapa melakukan sholat tanpa di dalamnya membaca Ummul Quran, maka sholatnya itu adalah kurang, tidak sempurna. Ini riwayat Imam Muslim. Kemudian ada juga hadis yang menceritakan tentang surat Al-Fatihah ya. Faida qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Berarti kita baca ta'awud. Itu landasnya kenapa baca ta'awud tapi pelan. Kemudian cara membaca bismillah ya. Qala asyafil imla yajharu bita'awud wa in asarra fala yadur. Imam Syafi'i berpendapat kalau baca ta'awud tapi keras juga tidak apa-apa. Wa qala fil bitahyir li'annahu asarra ibnu Umar wa jahra Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada gini, membaca bismillah itu ada beberapa cara. Pertama ya, membaca dengan suara keras ketika Al-Fatihah dibaca keras. Jadi kalau misalkan sholat zuhur, ya itu berarti bacanya pelan. Kalau sholat maghrib berarti bismillahnya juga keras. Satu hadis yang diriwayatkan oleh ini diriwayatkan oleh